ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Laruk? English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. Negeri tetangga nampaknya mulai merasa iri dan malu mengakui keunggulan bahasa Indonesia yang kini kian mendunia. Dari Arab, Turki, hingga Jepang, bahasa Indonesia kian berpengaruh dan mulai digunakan di banyak negara. Ironisnya, masih ada saja yang mengejek kosakata Indonesia, seolah lucu dan tak layak. Padahal, dalam keseharian, banyak warga Malaysia bahkan anak-anak mereka gemar menggunakan bahasa Indonesia, dari tontonan, lagu, hingga percakapan sehari-hari. Lebih lucunya lagi, sejumlah kosakata Indonesia justru tercantum dalam Kamus Dewan Malaysia. Jadi sebenarnya, siapa yang lebih dominan? Fakta berbicara, bahasa Indonesia semakin di depan. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempena. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Sosial media ramai setelah ada netizen Malaysia yang sebut Indonesia pencuri bahasa Melayu. Jadi gini, ada netizen Malaysia yang nyolot di medsos, bilang bahasa Indonesia tuh nyontek dari bahasa Melayu mereka. Tapi untungnya ada pria asal Riau yang kasih penjelasan lengkap. Kata dia bahasa Indonesia emang berakar dari bahasa Melayu. Tapi menurut sejarah, bahasa Melayu itu pun bukan dari Malaysia. Asalnya justru dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahkan nyatanya bahasa Melayu Malaysia itu dulunya meminjam bahasa daerah dari Indonesia. Dan yang bikin makin diam, ada salah satu profesor Malaysia yang nggak bisa bantah pernyataan tersebut. Jadi faktanya jelas, bahasa Melayu itu justru lahir dari Kepulauan Riau dan daratan Sumatera, bukan dari Semenanjung Malaya. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi
mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia, dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, K, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Ya. Dia tahu bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Aceh, bahasa semua Aceh. ada. Dia ada dan mereka amat tahu. Tapi dia berbangga dengan bahasa bangsa. Ya, apa dia? Terima kasih Larut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp model ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur, Pak. Okey, pelajar-pelajar, hari ini kita nak belajar perkataan ketimbang. Apa maksud perkataan ketimbang? Jangan nak mengarutlah. Perkataan ketimbang ni tak ada dalam kamus dewan. Jadi ianya benda yang sengaja diada-adakan. Ia merupakan gabungan dari perkataan kencing. Kencing. Timbang. Timbang tu apa? Tipu. Tipu. Yang last sekali adalah sembang. Saya ulang, perkataan ketimbang adalah gabungan daripada 3 perkataan, iaitu kencing, tipu, sembang. Padam muka korang semua. Kosa kata bahasa Melayu sentiasa berkembang penggunaannya. Ada yang suatu ketika dahulu kerap digunakan, kini sudah dianggap klasik. Contohnya, dahulu digunakan tertuang udara, namun kini ia adalah radio. Kalau sebelum ini ia adalah lelering, kini ia adalah basikal. Penyerapan satu bahasa ke dalam bahasa lain berlaku dalam semua bahasa di dunia ini. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi kata di bawah tempurung. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Orang Melayu sudah beragama Islam. Bagi saya mengkaji batu bersurat tekan itu sekurang-kurangnya 700 tahun.
Tapi apakah kesannya hari ini? Saya tulis tentang sejarah Batu Bersurat itu, orang tak baca pun. Dari sistem nilai literasi, suka membaca tak ada. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya. Bagaimana pendapat kalian?